Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4921. Hati Clue berbaur saat dia mendengar sambal ini tergeletak dan mengepel lantai. Dia sangat tahu bahwa payung pelindung Elaine di sini terutama berasal dari dua aspek. Yang pertama menanggung beban adalah 3 wanita yang sangat mampu bertahan. Yang kedua adalah perawatan khusus yang diberikan penjaga penjaranya. Dan yang benar-benar mengganggu Clue adalah 3 wanita yang tinggal di sel yang sama. Clue membenci Elaine. Ketika dia mendengar wanita ketiga itu akan dibebaskan dari penjara, hal pertama yang muncul di pikirannya adalah wanita ketiga itu pergi. Dan setelah mereka semua pergi, setelah itu, dia akan menghajar Elaine. Mengenai apa yang akan dilakukan penjaga penjara setelah menghajar Elaine, Clue benar-benar mengabaikannya. Selama periode waktu ini, dia disiksa oleh Elaine dalam bentuk yang tidak manusiawi. Dia harus bekerja keras untuk Elaine. Dia menahan diri karena dia menyadari, tidak bermaksud melawan jika berhadapan dengan wanita ketiga ini. Tetapi setelah menunggu ketiga wanita itu pergi, kesempatan membalas dendam datang. Pada saat ini, Elaine panik dan ketakutan memenuhi jantungnya. Dia juga menatap Clue. Saat melihat Clue diam-diam mendekatkannya dengan mata yang sangat ganas, Elaine merasakan hawa dingin di punggungnya. Pada saat ini, Elaine tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri 100 kali karena mulutnya yang besar. Dia berpikir dengan gugup di dalam hatinya. Sialan. Bukankah ini anak sapi yang sudah jadi? Aku tidak tahu mereka bertiga akan dibebaskan hari ini. Kalau aku tahu begini, aku akan meminta Charlie keluar dari penjara sekarang. Lebih baik sekarang, tapi Charlie sudah menyapa teman-temannya untuk menahanku di sini selama beberapa hari lagi. Kalau mereka bertiga pergi, aku akan mati di sini. Pada saat ini, 3 prajurit wanita Istana Wanlong juga sedikit khawatir. Di antara mereka, Jain Charis, sang pemimpin, mau tak mau berkata kepada Elaine dalam bahasa Mandarin, "Sister Elaine, kami akan pergi. Kamu harus berhati-hati." Elaine hampir menangis, dan dia memegang tangan Jain dengan gemetar. Dia menangis dan berkata, "Jain, kamu tidak bisa meninggalkanku di sini. Kalau kamu pergi, apa yang bisa saya lakukan? Bajingan, Clue dan Jessica akan menelanjangiku hidup-hidup. Dan orang-orang Amerika dan Meksiko di sel lain, mereka semua pasti ingin membunuhku." Jain berkata tanpa daya, "Sister Elaine, saya tidak tahu bagaimana saya bisa keluar begitu cepat. Saya pikir saya akan lebih lama keluar dari kamu. Kamu harus berhati-hati sendirian. Atau kamu harus cepat mencari cara agar bisa segera keluar dari sini." Elaine berseru dan berkata, "Sudah terlambat untuk mengatakan apapun, bahkan jika saya ingin keluar, saya harus menghubungi menantu laki-laki saya terlebih dahulu dan meminta segera memikirkan cara. Tapi kalian semua pergi sebelum tengah hari. Bahkan jika menantu saya bisa mengeluarkan saya di sore hari, saya khawatir saya tidak akan selamat dari siang sampai sore." Setelah itu, Elaine memandang Jain dan berkata dengan penuh harap, "Jain, bagaimana kalau kamu melakukan sesuatu? Pukul penjaga penjara, atau pukul beberapa penjaga di depan penjaga, agar kamu bisa dikurung lebih lama." Jain tertegun sejenak, lalu menenangkannya dan berkata, "Sister Elaine, sistem peradilan Amerika tidak bekerja seperti itu. Bahkan jika saya memukul penjaga penjara di sini, itu akan membuat saya tetap berada di penjara. Mereka pasti akan memberitahu polisi untuk menangkap saya terlebih dahulu. Dan polisi akan menuntut saya di pengadilan. Dan perintah akan memerintahkan saya untuk datang sebelum saya bisa masuk. Akan memakan waktu 2 hari sebelum saya masuk penjara lagi." Elaine cemas seperti semut di atas wajan panas. Dan terus berputar-putar. Dia menangis dan menggigit mulutnya. Selesai. Kali ini, aku benar-benar selesai." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan gugup, "Tidak. Aku harus menelepon cucuku. Minta dia selamatkanku secepatnya." Jain menghiburnya dan berkata, "Sister Elaine, jangan khawatir.
Kamu harus menunggu waktu kalau ingin menelepon. Ayo kita makan dulu. Elaine berkata dengan panik. Aku rasa akan mati. Aku tidak punya mood makan. Setelah itu, dia meneteskan air mata dan berdoa pada dirinya sendiri. Menantuku yang baik, terserah padamu apakah ibu bisa keluar hidup-hidup. Kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan ibu. Bab 4922. Ketika Elaine yang hilang kesadarannya mengambil sarapan di restoran, berita mengenai 3 tentara wanita Istana Wanlong akan dirilis telah menyebar ke seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Semua orang tahu alasan Elaine dapat menghasilkan banyak uang di Bedford Hill terutama karena dia memiliki 3 wanita Cina yang cukup kuat. Sekarang, ketiga wanita ini akan dibebaskan dari penjara. Ini berarti Elaine akan kehilangan perlindungan sepenuhnya. Akibatnya, banyak orang yang sudah ditekan, dipermalukan oleh Elaine, dan bahkan diharj oleh 3 tentara wanita Istana Wanlong, mulai menyalakan api balas dendam di hati mereka. Semua orang menantikan untuk membereskan Elaine setelah orang ketiga itu pergi, untuk melihat apakah dia masih layak disebut hantu ganas Bedford Hill. Oleh karena itu, sepanjang waktu sarapan, Elaine selalu bisa mendeteksi dan mengancam dari segala arah. Elaine yang bingung setelah sarapan, pergi ke taman bermain menuju telepon umum sesegera mungkin. Dia ingin menelepon Charlie. Setelah menerima panggilan Elaine, Charlie tidak merasa aneh sama sekali. Dia bertanya sambil tersenyum. Tapi, mengapa kamu menelepon saya pagi-pagi? Saya sudah melakukan semua yang kamu minta kemarin. Kamu akan dibebaskan suatu hari nanti. Selama waktu ini, kamu bisa bersenang-senang bersama teman-teman barumu. Omong-omong, kamu bisa mengumpulkan banyak bahan untuk menulis bukumu. Elaine menekan rasa takut di hatinya dan berkata, menantu yang baik, kamu harus meminta mereka melepaskan ibu secepatnya. Ibu tidak ingin tinggal di sini. Charlie pura-pura terkejut dan bertanya, tapi, kamu tiba-tiba berubah lagi. Saya sudah menyapa mereka. Saya khawatir itu tidak bisa diubah lagi. Ketika Elaine mendengar ini, dia bahkan lebih ketakutan. Bahkan suaranya sedikit gugup dan memohon. Menantu yang baik, tolong bantu keluarkan ibu sesegera mungkin. Menyarankan bisa keluar dari sini sebelum tengah hari ini. Ibu tidak ingin tinggal di sini lebih lama. Charlie bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Bu, ada apa denganmu? Sebenarnya, saya pikir motivasi kamu ingin menulis buku kemarin sangat bagus. Setelah buku selesai, bisa diterbitkan di China. Anda dapat membuat rekan-rekan Cina melihat sisi Amerika Serikat yang tidak diketahui. Mungkin saja kamu bisa memenangkan penghargaan. Melihat bahwa Charlie benar-benar mempercayai kata-katanya yang tidak masuk akal, Elaine sangat kesal. Tapi dia tidak berani memberitahu Charlie yang sebenarnya. Dia hanya bisa menahan kesal dan berkata, kamu tahu situasi ibu. Aku seperti ini. Bagaimana aku bisa menulis novel? Kalau aku tidak menulis dengan baik, itu akan membuat orang tertawa. Mengatakan itu, dia bertanya dengan tidak sabar. Menantu yang baik, dapatkah kamu mengeluarkan ibu hari ini? Ibu benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama. Tolong bantu ibu. Charlie pura-pura terkejut dan bertanya, Bu, ada apa denganmu? Apakah kamu diganggu di dalam? Elaine ingin mengikuti kata-kata Charlie dan mengatakan kepadanya bahwa dia memang diganggu di penjara. Dia percaya bahwa ini akan membuat Charlie memperhatikan dan mengeluarkannya dengan cepat. Tapi kemudian dia menanamkan, dia masih ingin mengandalkan hantu ganas Bedford Hill untuk menyombongkan dirinya kepada orang lain. Kalau dia mengakui diganggu di penjara, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain di masa depan bahwa dia memiliki pengalaman legendaris di lembaga pemasyarakatan Fort Hill? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa dengan cepat menjelaskan, Ibu merindukanmu. Aku memimpikannya Claire tadi malam. Jadi memikirkan aku harus meneleponmu setelah makan pagi ini. Lebih baik keluar lebih awal, agar bisa bertemu lagi dengan Claire lebih cepat. Charlie berpikir sejenak dan berkata dengan sedikit malu, tapi saya pasti akan membantu dalam masalah ini. Tapi saya tidak yakin apakah itu bisa keluar besok dan lusa atau tidak. Elaine berkata dengan gugup, menantu yang baik, saya tidak ingin buru besok atau lusa. Pikirkan cara untuk keluar hari ini juga. Bab 4923.
Charlie muncul dan berkata, aku akan menelepon dan bertanya pada temanku. Tunggu kabar dariku. Elaine buru-buru berkata, menantu yang baik. Aku akan meneleponmu lagi siang. Kamu harus membantu ibu menemukan hubungan. Oke, Charlie sengaja ingin membuat Elaine gelisah. Dia mengingatkan, Bu, saya ingin Katana. Kemarin kamu bilang tidak ingin keluar saat ini. Tapi sekarang kamu tiba-tiba ingin keluar hari ini. Saya tidak menjamin bisa 100% berhasil. Elaine sangat kesal saat ini. Tetapi dia juga tahu bahwa permintaannya terlalu tiba-tiba. Mungkin memang sangat sulit bagi Charlie untuk mengeluarkannya sebelum tengah hari. Lagi pula, mulai sekarang, sampai makan siang, hanya ada waktu 4 jam. Memikirkan urgensi waktu, hati Elaine segera menjadi gelisah. Namun dia hanya bisa memberitahu Charlie, menantu yang baik, kamu harus melakukan yang terbaik. Dengan mengatakan itu, Elaine berpikir dalam hati, aku akan menelepon Charlie lagi saat istirahat makan siang. Tidak akan peduli dengan wajahku. Aku harus menangis dan memohon padanya untuk mengeluarkanku. Dia harus menemukan cara. Setelah menutup telepon, Elaine berjalan melewati taman bermain dengan panik. Dia mencari 3 tentara wanita Istana Wanlong. Kali ini, tidak ada tahanan lain yang dia temui yang menemukan Suster Elaine dengan hormat. Sebelumnya semua orang tersenyum hormat, karena 3 prajurit wanita Istana Wanlong belum dibebaskan dari penjara. Semua orang yang tidak berani menyusahkan Elaine. Pada saat ini, Elaine datang ke 3 tentara wanita Istana Wanlong dan berkata dengan cemas, kalian belum pergi, semua orang sudah melihat. Kalau kalian pergi, apa yang bisa aku lakukan? Jain, yang merupakan pemimpin, dengan cepat menyarankan kepadanya, Sister Elaine, kamu harus menemukan cara untuk keluar. Penjaga penjara akan menjamin keselamatan kamu 100% di sini. Belum lagi Chloe dan Jessica. Elaine mengangguk lagi dan lagi. Saya sudah menghubungi menantu saya. Saya tidak tahu apakah dia bisa mengeluarkan saya sesegera mungkin atau tidak. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Jain. Jain, mungkin kamu mengajarkanku beberapa teknik bela diri. Kalau ada yang menggangguku, setidaknya aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Jain berkata dengan malu, Sister Elaine, saya bisa mengajari kamu, tapi kamu tidak mungkin mempelajarinya hanya pagi ini. Kalaupun bisa mempelajarinya, kamu sudah sangat tua. Chloe dan Jessie akan memanfaatkan kartu itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Elaine panik. Dan kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan buru-buru berkata kepada Jain, Jain, kenapa kamu tidak melakukan ini? Bukankah kamu akan mengemas barang-barang pribadimu nanti? Bagaimana kalau kamu mengambil kesempatan ini? Lebih baik mematahkan kaki mereka sekarang, agar mereka tidak dapat melakukan apapun padaku nanti. Jain tertegun sejenak. Jika Elaine membuat permintaan ini kemarin, dia akan segera melakukannya tanpa mengucapkan kata pun. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Kepala Istana Wanlong. Namun, hal ini berbeda sekarang. Porter telah memberitahu mereka bahwa dalam keadaan normal, mereka harus melindungi Elaine di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill sampai Elaine dibebaskan dari penjara. Dan mereka harus mematuhi Elaine. Tetapi jika mereka dibebaskan lebih awal, sinyal itu berarti penghentian misi darurat. Dan begitu misi dihentikan, mereka tidak boleh lagi secara aktif ikut campur dalam situasi Elaine. Jadi Jain berkata dengan malu, maaf, Sister Elaine, meskipun kami berteman baik selama ini, kami bukan pengawal kamu, kami akhirnya akan dibebaskan. Dalam hal ini, kami tidak bisa menimbulkan masalah. Mulai sekarang, kamu sendirian. Bab 4924. Kata-kata Jain membuat Elaine tiba-tiba jatuh ke dalam gudang es. Dia tidak peduli jika permintaannya terlalu banyak. Yang dia tahu hanyalah bahwa Jain, yang telah melindunginya di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill, tidak lagi peduli dengan hidupnya. Elaine yang gelisah duduk sendirian di tempat tidur, memperhatikan Jain dan ketiganya mengepak barang-barang pribadi mereka. Dia takut dan panik, gelisah sampai tengah hari dalam kecemasan. Penjaga penjara datang ke sel lagi. Setelah panggilan selesai, dia membuka mulut dan berkata kepada Jain dan yang lainnya, kalian bertiga sudah mengemas semuanya.
Pengacara kalian sudah tiba. Sekarang kalian dapat melalui formalitas bersama saya. Kalian akan dibebaskan. Jain mengangguk dan berkata, kami sudah berkemas. Kita bisa pergi sekarang. Oke, penjaga penjara berkata, kalian ikut denganku. Penjaga penjara akan membawa Jain misalnya pergi. Saat ini, Elaine bertanya, apakah ada informasi tentang saya? Kapan kamu akan mengeluarkanku? Penjaga penjara wanita bertanya dengan heran. Saudari Elaine, kamu harus menunggu beberapa hari lagi untuk keluar dari penjara. Elaine berkata, saya sudah menelepon menantu laki-laki saya dan meminta untuk mengeluarkan saya hari ini. Apa kamu menerima pesan? Penjaga penjara wanita asuransi dan berkata, saya belum menerima berita apapun. Hari ini, hanya Jain sepertinya yang telah melalui formalitas untuk keluar dari penjara. Tidak ada orang lain. Elaine segera menjadi gelisah dan berkata, tolong tanyakan kepada sipir. Katakan jika kasus saya sekarang sudah dibatalkan. Orang yang memanggil saya juga sudah ditangkap. Tolong sampaikan ini dan lepaskan aku dari sini. Ini, penjaga penjara wanita berkata dengan malu. Saudari Elaine, ini bukan terserah kita untuk melepaskan tahanan. Ini berwenang polisi atau pengadilan. Kamu bisa pergi ke taman bermain setelah makan siang nanti. Telepon menantumu dan tanyakan padanya. Elaine hanya bisa mengangguk gelisah. Dan pada saat yang sama mengambil keputusan. Dia harus memanggil Charlie secepat mungkin. Dan meminta Charlie untuk menyelamatkannya. Atau setidaknya minta penjaga penjara memisahkan dirinya ke dalam sel isolasi. Atau dia mungkin akan memukul sampai babak belur. Setelah itu, penjaga penjara membawa Jain berteman. Sementara yang lain mulai berdekatan ke ruang makan. Ketiga Jain baru saja pergi. Clue yang telah ditekan oleh Elaine berjalan ke arah Elaine. Dia berkata dengan suara rendah, Elaine, kamu akan mati. Elaine berkata dengan panik, jangan terlalu sombong. Menuntutku sangat kuat. Clue mencibir. Lalu apa? Apa dia bisa melindungimu? Aku akan menghajarmu sekarang. Dengan mengatakan itu, Clue berkata lagi, jangan khawatir. Saya akan membalaskan semua yang telah kamu lakukan kepada saya. Saya lebih suka dikurung di sini selama sisa hidup saya dan tidak pernah keluar, daripada membiarkan kamu keluar dan merasa lebih baik. Elaine sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Dan mantan penjaga penjara Jessica juga melangkah maju dan berkata dengan kebencian, Elaine, menantumu membuat kehilangan pekerjaan dan masuk penjara. Dan kamu menyiksaku selama berhari-hari. Aku akan kembali sakit ini. Saat kamu sampai di sel, saya akan mematahkan kakimu. Dan kamu harus menjilat lantai dengan mulutmu. Clue memandang Jessica dan berkata sambil tersenyum. Jessica, kamu hanya bisa mematahkan salah satu kakinya. Jessica bertanya entah kenapa. Mengapa? Aku ingin kedua kakinya patah. Clue mencibir. Karena kamu harus menyisakan kaki yang lain untukku. Jessica dan tersenyum berkata, aku akan meninggalkan satu-satunya untukmu. Tapi aku khawatir saat di taman bermain setelah makan siang. Orang-orang di sel lain tidak akan bisa mengendalikan diri dan memukulinya sampai mati terlebih dahulu. Sial, Clue memandang Elaine dan mencibir. Kamu Elaine, tidak tahu apakah bisa kembali ke sel hidup-hidup. Orang-orang yang kamu ganggu di sel lain, mereka semua menunggu untuk memberikan pelajaran. Ketika Elaine mendengar ini, seluruh tubuhnya memanas dan dia hampir jatuh ke lantai. Bab 4925. Dia ingin segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun dia harus mengantri ke restoran. Tidak ada tempat untuk melarikan diri kecuali dengan cara ini. Bahkan jika bantuan dia pergi ke taman bermain untuk meminta Charlie, dia harus menunggu sampai makan siang selesai. Karena baru setelah makan siang, para tahanan dan tersangka sudah dapat memasuki taman bermain. Namun, pergi ke taman bermain juga berarti bahaya besar. Sebab, sering terjadi kejadian kekerasan di taman bermain. Di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, orang-orang di sel yang sama biasanya menyelesaikan gangguan di sel. Namun orang-orang di sel yang berbeda hanya memiliki kesempatan melakukannya saat berada di taman bermain. Elaine bisa menjadi hantu ganas Bedford Hill karena dia selalu meminta Jain 3 memberi pelajaran kepada orang-orang di sel lain setiap hari. Dan setelah memberi pelajaran kepada kepala sel lain, dia menjadi kakak tertua dari seluruh lembaga pemasyarakatan. Namun,
Ini juga berarti bahwa dia telah membuat banyak musuh di dalam lembaga masyarakat. Sekarang dia telah kehilangan tempat berlindungnya. Dia mungkin akan memukul sampai mati nanti. Hati Elaine sudah sangat putus asa, karena takut dia harus menjelaskannya di sini. Selanjutnya antrian ke restoran. Semua pelanggan di restoran tahu Elaine sudah kehilangan dukungan. Untuk sementara waktu, banyak orang memandangnya dengan permusuhan di mata mereka. Banyak orang bahkan berharap mereka bisa memukulinya sekarang. Dan mereka yang biasanya mengikuti Elaine di depan dan di belakang sudah menjaga jarak darinya. Saat datang ke restoran, ada orang yang secara khusus menyajikan piringnya. Tapi sekarang tidak ada yang berani duduk di sana. Banyak orang yang menonton Elaine, ingin memastikan apakah Elaine masih memiliki dukungan. Elaine juga tahu bahwa sangat penting baginya untuk menemukan grup untuk bergabung. Jika ada yang menyilakan dirinya bergabung dan memberikan bantuannya, dia bisa sedikit lebih aman. Elaine memegang piring makan, melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dan melihat beberapa rekan Cina yang sangat menyanjungnya sebelumnya. Rekan-rekan Cina awalnya tinggal di sel sebelah Elaine. Elaine dan mereka tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Namun setelah Elaine menjadi hantu Bedford Hill, mereka mendiskusikan Elaine bersama. Sambil menangis mereka mengadu bahwa ada seseorang di sel mereka yang selalu berbohong kepada mereka. Berharap Elaine bersedia membantu rekan senegaranya, sehingga pihak lain berhenti menghina mereka. Untuk memaksa Elaine mengambil tindakan, mereka bahkan berlutut di depan Elaine. Elaine berada pada tahap ekspansi ekstrim pada saat itu. Melihat pihak lain sangat menghormatinya, dan rekan senegaranya diganggu, dia langsung setuju. Dia langsung meminta Jane memukuli pemimpin sel Amerika begitu keras sehingga pemimpin sel Amerika itu terbaring di rumah sakit. Dan beberapa rekan Cina ini, karena perlindungan Elaine, berbalik dan menjadi bos baru di sel mereka. Setelah itu, orang-orang ini berkumpul di sekitar Elaine untuk menyambutnya setiap hari saat mereka makan dan jalan-jalan. Oleh karena itu, Elaine berpikir pihak lain telah menyumbangkan budi padanya. Mereka pasti membantu dirinya saat ini. Setidaknya melindungi dirinya dari pukulan saat berada di taman. Jadi, dia mengambil piring makan dan berjalan menuju orang-orang ini. Namun, ketika dia baru saja tiba di depan pihak lain dan hendak duduk di kursi kosong di sebelah mereka, salah satu dari mereka segera meletakkan kakinya di kursi kosong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada seseorang di sini." Elaine berkata tanpa sadar, "Kelsey, bukankah ini kosong?" Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat berkata kepada wanita itu, "Kelsey, saya yang membantu kamu sebelumnya. Saya mohon kamu membantu saya kali ini. Lindungi diriku dan temani aku pergi ke taman bermain untuk menelepon menantuku nanti." Wanita bernama Kelsey bersenandung dan berdiri tiba-tiba. Elaine berpikir bahwa pihak lain bangkit untuk membiarkan duduk, dan mengucapkan terima kasih. Namun tidak disangkanya bahwa Kelsey tiba-tiba meraih piring di tangannya dan membuang semuanya ke tempat sampah di sebelahnya. Tepat ketika Elaine terkejut dan ingin bertanya mengapa Kelsey melakukan ini, Kelsey berkata dengan dingin, "Elaine, aku sudah lama tidak menyukaimu. Kamu sangat sombong dan menganggap dirimu sebagai bos. Siapa kamu? Cepat pergi sejauh yang kamu bisa." Bab 4926. Elaine tidak pernah membayangkan orang yang biasa menyanjung dan memohon belas kasihan sebelumnya, dan mengikutinya dengan hormat, akan berubah seperti ini. Dia tidak bisa lebih marah dan berkata, "Kelsey, kita tidak bisa begitu kejam. Apa yang aku lakukan saat kalian berlutut di depanku, menangis, dan meminta bantuan? Sekarang aku membutuhkanmu, tapi kamu menyuruhku pergi sejauh mungkin. Apa kamu masih memiliki hati nurani?" Wanita bernama Kelsey itu menatap Elaine dengan buruk, dan berkata dengan dingin, "Aku sudah memberi kesempatan. Jangan salahkan aku akan memberi isyarat kasar padamu kalau kamu tidak menyingkir." Elaine sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan giginya dan berkata, "Kamu kejam padaku. Aku sudah banyak menyukainya. Apakah kamu masih ingin memukulku?" Teguran marah Elaine menarik perhatian banyak orang di restoran penjara. Banyak orang yang tahu bahwa beberapa tahanan wanita Tiongkok ini selalu berada di sisi Elaine, sehingga banyak orang yang ingin menyerang Elaine juga mengamati penampilan para wanita ini.
Mereka ingin melihat apakah mereka akan melindungi Elaine. Kelsey itu juga melihat bahwa semua orang di sekitarnya memperhatikannya. Dia tidak ingin orang-orang ini secara keliru berpikir bahwa dia akan membantu Elaine. Wajahnya menjadi gelap. Dia menamparkan wajah Elaine dengan jentikan tangannya. Dia membentak Elaine dengan keras. Sial, kamu benar-benar tidak tahu malu. Menjauh dari sini, kalau tidak mau menyingkir, aku akan menghajarmu. Elaine tidak pernah berpikir bahwa wanita yang biasa menangis dan memohon bantuan di depannya akan mengangkat tangan dan menamparnya saat dia sangat membutuhkan bantuan. Dia menutupi wajahnya. Air mata sudah mengalir di matanya. Dia bertanya dan bertanya. Kelsey, kalau kamu tidak mau membantuku, kamu setidaknya harus membantuku demi rekan senegara. Bahkan jika kamu tidak membantuku, tidak perlu menamparku, kan? Kelsey berkata dengan tidak sabar. Siapa rekan senegaramu? Aku punya paspor Amerika. Tidak sepertimu. Kamu bahkan tidak punya kartu hijau. Kamu hanya punya visa turis. Kamu, Elaine hanya merasa bahwa hati orang itu sangat kejam. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa orang yang dia bantu akan menjadi begitu kejam. Putus asa dan pingsan. Air mata Elaine mengalir tak terkendali seperti benang putus. Dia juga berpikir bahwa dia cukup tidak berperasaan. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bertemu dengan keberadaan yang lebih tak tahu malu daripada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menyadari betapa konyolnya dirinya sebelumnya. Apa yang hantu ganas di Bedford Hills sedih. Itu hanya rubah dan harimau. Dan mereka yang menghormati dirinya sebelumnya tidak benar-benar takut atau menghormati dirinya sama sekali. Pada akhirnya, dirinya menjadi lelucon yang sebenarnya. Ketika Kelsey melihat Elaine menangis di depannya, dia berkata dengan keras, "Kalau kamu ingin menangis, menangis di luar. Jangan menangis di depanku, atau orang Amerika itu akan membunuhmu." Aku tidak peduli. Elaine merasakan kebencian di hatinya. Tapi dia hanya bisa berbalik dan bersembunyi di sudut restoran sendirian. Pada saat ini, seorang wanita Cina yang beberapa tahun lebih muda darinya mengambil inisiatif untuk duduk di depannya. Dia menyerahkan kaki ayam goreng di depannya dan berkata, "Di tempat seperti ini, tidak ada yang bisa kamu percayai. Kamu harus lebih berhati-hati saat keluar." Bab 4927. Elaine berkata dengan sedih. Aku tidak mengira orang-orang ini sangat tak tahu malu. Wanita itu tersenyum dan berkata dengan ringan, "Apa ini, kamu berada di Amerika Serikat dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kamu tinggal lebih lama, mungkin menemukan sesuatu." Mengatakan itu, dia bertanya kepada Elaine, "Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa masuk?" Elaine berkumpul dan bertanya dengan kosong, "Bagaimana kamu bisa masuk?" Wanita itu tertawa dan berkata, "Karena menjual kepiting." Elaine bertanya dengan tidak jelas. "Karena menjual kepiting kamu masuk penjara?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kepiting berbulu adalah spesies invasif di bagian Amerika Serikat ini. Pada dasarnya, menjual kepiting di sini adalah ilegal." Elaine bertanya dengan heran, "Kamu masih menjualnya meski melanggar hukum?" Wanita itu tersenyum pahit. "Dulu, semua orang menjualnya secara diam-diam. Dan semua dijual kepada rekan senegara China. Kamu tahu, kita orang Cina suka makan kepiting berbulu, terutama saat rindu kampung halaman. Kami menemukan beberapa saluran, saya mengimpor banyak dari mereka. Di satu sisi, saya dapat menghasilkan uang, dan di sisi lain, saya dapat membantu rekan-rekan saya mendapatkan kembali perasaan kampung halaman mereka. Bisnis semacam ini dilakukan secara pribadi. Hanya di lingkaran Cina. Selalu aman. Elaine buru-buru bertanya. Karena selalu aman, bagaimana sesuatu bisa terjadi? Wanita itu menghela napas. Saya membeli banyak kepiting berbulu beberapa waktu lalu. Kualitasnya bagus dan harganya tidak terlalu mahal. Mereka menjual dengan sangat cepat. Seorang Cina mendengarkan dan berkendara jauh untuk membiayai. Namun saat dia tiba, semua sudah terjual habis. Dia sangat marah dan memanggil polisi. Lalu polisi menangkap saya. Elaine tercengang dan berkata, "Bagaimana lagi hal seperti itu bisa terjadi?" Ya, wanita itu sepertinya dirinya sendiri dan berkata, "Jadi seperti yang saya katakan tadi.
Kamu harus selalu waspada di Amerika Serikat. Jangan percaya pada siapapun. Saat dia mengatakan itu, dia menyuarakan suaranya dan berkata dengan serius, "Saat kamu membantu mereka, aku ingin mencari kesempatan mengingatkan kamu, tapi aku tidak pernah bisa berbicara denganmu." Mereka tidak diganggu. Mereka sebenarnya ingin bersaing dengan wanita Amerika untuk posisi bos sel. Tapi karena jumlahnya sedikit, dan metodenya begitu kejam, mereka selalu ditekan oleh pihak lain. Dan mereka tidak pernah bisa mengalahkannya. Kemudian, saat mereka menyadari tidak bisa saling mengalahkan, mereka meminta bantuanmu. Dan kamu langsung membuat wanita Amerika itu cacat, dan mereka menjadi bosnya. Ketika Elaine mendengar ini, popularitasnya bergetar dan dia berkata, "Sial, orang-orang ini sangat pandai berakting." Mereka berlutut di depanku dan menangis dan berkata orang Amerika itu terus-menerus menghina mereka dan bahkan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Saya pikir mereka benar-benar diganggu. Dan aku pikir mereka tertidur. Wanita di sisi yang berlawanan tersenyum sedikit dan berkata, "Pada dasarnya ada beberapa orang miskin yang bisa datang ke sini. Dan kebanyakan dari mereka pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kamu harus berpikir sebagai pelajaran. Dan Anda harus mengingatnya saat melihat orang-orang itu di masa depan." Elaine marah dan menyesal di dalam hatinya. Namun sekarang dia tahu bahwa penyesalan tidak ada artinya. Dia bertanya kepada wanita itu, "Mengapa kamu mengatakan ini padaku?" Wanita itu berkata dengan ringan, "Saya pikir kamu tidak buruk. Kamu hanya sedikit gila. Tapi setidaknya kamu memiliki sedikit hati nurani. Kalau tidak mungkin membantu mereka tanpa alasan. Saya ingin mengingatkanmu." Elaine segera merasa malu dan tidak bisa menahan diri agar tidak tersedak. "Aku seharusnya tahu bahwa mereka sangat tidak tahu malu. Jika mereka mati di depanku, aku tidak akan membantu." Elaine lalu meratap, "Saya tahu ini akan terjadi. Saya seharusnya tidak terlalu menonjol saat menghajar mereka. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuh saya di sini. Saya takut tidak akan bisa bertahan hari ini." Bab 4928. Elaine bertahan selama 20 menit dalam kegelapan dan ketakutan. Saat 20 menit berlalu, Elaine menggelindingkan telepon umum di sisi taman bermain. Melihatnya berlari dengan putus asa, banyak mengawasinya dengan mata dingin. Meskipun banyak dari mereka yang ingin memberikan pelajaran kepada Elaine, mereka masih melepaskannya. Karena ada banyak penjaga penjara yang menatap sekeliling, mereka tidak berani segera menyerang Elaine. Menurut praktik penjaga penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills, dalam 15 menit pertama dan 15 menit terakhir dari 1 jam waktu istirahat, perlu untuk fokus pada kelompok tahanan ini. Karena menurut pengalaman mereka yang konsisten, yang paling umum untuk melarikan diri adalah di tengah-tengah proses berhasil melewati area yang berbeda. Dari sel ke restoran, dari restoran ke taman bermain, dan dari tempat kerja ke sel. Proses-proses ini umumnya merupakan tahap pengungsi penjara dengan kejadian tinggi. Sering terjadi ada 20 orang yang melewati area tertentu. Setelah diperhatikan, hanya ada 19 yang tersisa. Oleh karena itu, setelah mengantar para tahanan ke taman bermain, dan sebelum mereka siap untuk membawa para tahanan kembali ke sel dari taman bermain, para penjaga penjara menghabiskan waktu 15 menit untuk menghitung jumlah orang dan mengamati apakah ada kelainan pada mereka. Saat setengah jam tengah, itu waktu bagi pemain untuk bermain dengan bebas. Di penjara, perkelahian hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, bagi pengelola, juga merupakan metode pengendalian yang sangat penting untuk menyisihkan sedikit waktu setiap hari sebagai pemimpin untuk menyelesaikan konflik. Jika para penghuni tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik mereka dalam waktu yang lama, dan membiarkan para penghuni memenuhi ketidakpuasan mereka dengan kebencian, seringkali mudah menimbulkan masalah besar. Jika mereka diberi kesempatan berkelahi dengan tangan kosong setiap hari, maka pada dasarnya tidak akan terjadi apa-apa. Dalam beberapa hari terakhir, Elaine telah menggunakan setengah jam waktu vakum ini untuk terus membangun prestise dan menjadikan dirinya hantu ganas Bedford Hills. Saat ini, keinginan terbesar Elaine menelepon Charlie sebelum waktu setengah vakum jam. Meminta Charlie menyelamatkan dirinya apapun yang terjadi.
Setelah berlari sepanjang jalan, Elaine adalah orang pertama yang mengangkat telepon umum. Dia kemudian menelpon Charlie dengan tangan gemetar. Segera setelah panggilan tersambung, dia tidak peduli tentang kehilangan muka. Dia menangis dan berkata, "Menantu yang baik, kapan kamu mengeluarkan ibu?" Charlie berkata di ujung telepon yang lain, "Bu, saya sudah menyapa seseorang. Saya akan membebas tugaskan kamu sebelum malam ini." Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata, "Ah, harus menunggu sampai malam, menuntut yang baik. Ibu katakan yang sebenarnya. Ibu hanya bisa menunggu paling lama 10 menit. Kalau kamu tidak menyelamatkan ibu mungkin akan mati di sini." Charlie sebenarnya tahu segalanya tentang Elaine, namun saat ini dia masih bermimpi dan terkejut dan bertanya, "Bu, apa yang terjadi? Bukankah kamu bersenang-senang di dalam penjara?" Sampai sekarang, Elaine tidak lagi menginginkan wajahnya membabi buta. Dia berseru dan berkata kepada Charlie, "Menantuku baik. Ibu tidak ingin keluar dengan cepat beberapa waktu lalu karena ibu bertemu dengan beberapa teman-teman Cina di dalam. Aku berteman baik dengan mereka dan mereka sangat pandai berkelahi. Mereka selalu melindungi ibu. Ibu sangat nyaman di sini." Berbicara tentang ini, Elaine menyamakan. Tetapi ibu tidak pernah mengira mereka membebaskan pagi ini. Sekarang mereka telah dibebaskan dari penjara. Dan orang-orang yang sakiti mereka sebelumnya semuanya menunggu untuk membalas dendam padaku. Kalau kamu tidak mengeluarkan ibu dengan cepat, orang-orang itu mungkin akan memukuliku sampai mati. Charlie berseru, "Bu, kamu seharusnya tidak berada di geng penjara, kan?" Elaine berkata dengan marah, "Hampir seperti itu artinya. Menantu yang baik, mendorong kamu membantu menyelamatkan ibu segera. Ibu memohon padamu. Saat ini permasalahannya sangat mendesak. Ibu tidak sabar menunggu lebih lama lagi." Charlie menghela napas dan berkata, "Bu, ini Amerika. Aku tidak terbiasa dengan ini. Semuanya tidak mudah begitu saja. Saya juga harus mempercayai orang lain untuk menikmatinya. Pasti membutuhkan waktu." Bab 4929. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Tapi, aku harus pergi. Saya akan menghubungi klien dalam perjalanan. Kita lihat apakah dia bisa membantu memikirkan cara dan mencoba mengeluarkan kamu sesegera mungkin. Kalau bisa, aku akan langsung menjemputmu dan kita kembali ke Providence." Faktanya, Charlie sendiri sudah tiba di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills saat ini. Bersamaan dengan dia, ada juga Jordan Fox. Keduanya berdiri di kantor sipir saat ini, menghadap ke seluruh taman bermain penjara dari ketinggian. Elaine sangat cemas di depan telepon umum pada saat Charlie memiliki pemandangan yang indah. Bagi Charlie, jika dia ingin mengeluarkan Elaine, hanya dengan satu kalimat, Jordan bisa meminta sipir segera mengunduhnya dalam 10 detik. Tapi bagi Charlie, itu terlalu murah untuk Elaine. Elaine adalah orang yang lupa apa yang harus dimakan dan tidak untuk dilawan. Jika ada sedikit manfaat, dia akan benar-benar kehilangan penilaian normalnya. Bahkan jika itu menjilat darah dengan ujung pisau atau mengambil makanan dari mulut harimau. Asalkan dia bisa merasakan manfaatnya, dia akan menjadi semakin berani. Semakin banyak yang melakukannya, semakin membuat ketagihan. Sama seperti saat ini di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Jika Elaine tahu bagaimana untuk maju dan mundur, jika dia tahu bagaimana mengambilnya sesegera mungkin, maka pertama kali James White menemuinya, dia harus siap keluar penjara. Tinggalkan tempat itu. Namun, karena dia rakus akan mempengaruhi uniknya di lembaga pemasyarakatan, dia mengambil inisiatif untuk meminta penundaan pelepasannya dari penjara. Menurut Charlie, itu sangat bodoh. Jika tidak mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Elaine, maka ingatan Elaine tidak akan lama. Oleh karena itu, Charlie telah merencanakan seluruh rangkaian reality show untuk Elaine. Dan sekarang baru memasuki tahap pemanasan. Sekarang dia dipermalukan di telepon, tetapi juga membuat Elaine semakin ketakutan, bahkan lebih menyesal, dan memberikan pelajaran lengkap. Elaine memang sangat menyesal sekarang. Namun sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada Charlie. Dia berseru dan berkata, "Menantu yang baik, kamu harus sesegera mungkin
Atau kamu harus menjemput mayat ibumu. Begitu dia selesai berbicara, bayangan gelap muncul di depan mata Elaine, dan kemudian telepon di tangannya direnggut. Sebelum Elaine kembali sadar, pihak lain telah menutup telepon, lalu menendang perut Elaine, menendang Elaine jauh-jauh. Dia berkata dengan kutukan, "Ini telepon umum. Ini bukan telepon pribadimu." Lama sekali, Elaine jatuh ke tanah, hanya untuk melihat dengan jelas ketika dia bangun, menendang dirinya sendiri. Ternyata Kelsey yang baru saja menamparnya. Elaine sedikit marah, dan berkata, "Kelsey, kamu keterlaluan. Aku menelepon keluargaku. Apa urusanmu?" Wanita bernama Kelsey tersenyum kecil dan berkata dengan dingin, "Kamu memiliki hubungan besar dengan saya." Mengatakan itu, dia menatap Elaine dengan gigi terkatup dan memarahi. "Apa kamu tahu? Saya pikir kamu bisa melindungi saya. Jadi saya meminta bantuanmu memberi Mandy pelajaran. Tapi sekarang, pendukungmu sudah pergi. Sekarang banyak orang menunggu memberi pelajaran. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan kita lakukan saat Mandy kembali dari rumah sakit?" Mandy itu, dia ditahan di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill selama 2 atau 3 tahun. Dia memiliki banyak teman balas dendam. Orang-orang itu tidak berani membantu melawan saya sebelumnya, karena mereka takut pada orang-orang di sekitarmu. Sekarang mereka keluar dari penjara. Saat Mandy kembali, dia pasti akan memanggil rekannya untuk membalas dendam pada saya. Saya khawatir saya akan berakhir sengsara. Belum puas memukulnya, Kelsey menghampiri dada Elaine dan berteriak marah. "Elaine, kamu membuat sengsara. Tunggu sebentar dan saya akan memintamu menjelaskannya di depan semua orang. Bukan aku yang memintamu memberi pelajaran pada Mandy. Ini kamu sendiri yang ingin menghajar Mandy. Kalau kamu mengutarakan dengan jujur, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu." Bab 4930. Bagi Kelsey, yang paling dia khawatirkan saat ini adalah perlindungan diri. Begitu Mandy yang terluka kembali, dia pasti akan membalas dendam pada dirinya. Dan dia sudah kehilangan pendukungnya. Dia bukanlah lawan Mandy sama sekali. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membersihkan namanya. Saat ini Kelsey semua orang tahu. Semua orang menonton dari taman bermain. Dan bahkan tidak sabar untuk melakukan sesuatu pada Elaine nanti pada pasangannya. Jika mengalahkan Elaine dengan keras di depan semua orang saat ini, itu sama dengan memberi tahu semua orang dengan tindakan praktis bahwa dia tidak ada teknisnya dengan Elaine. Jika memaksa Elaine untuk disalahkan di depan umum, maka risikonya akan sangat berkurang. Dia benar-benar tidak sabar menunggu Mandy datang, dan ingin berlutut dan memohon belas kasihan padanya. Dan mungkin dirinya bisa lolos dari bencana. Baru pada saat inilah Elaine mengerti betapa jahatnya hati manusia. Dia memiliki sedikit tulang punggung orang tuanya, dan memarahi dengan gigi terkatup. "Kelsey, kamu benar-benar ingin menyalahkanku. Kamu hanya bermimpi. Kamulah yang berlutut di depanku dan memohon padaku untuk menghajar Mandy itu. Kamu ingin menyalahkanku di depan semua orang." Saya katakan, "Tidak." Kelsey tidak menyangka Elaine akan berani mengekspos pantatnya di depan umum. Dia langsung marah, dan dia menendang Elaine lagi. Dia menunjuk ke arah dan memarahi. "Elaine, kamu mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan aku karena kejam." Setelah itu, dia menuangkan mata pada 2 orang di sekitarnya, dan berkata dengan keras, "Hajar dia." 2 lainnya masih sedikit khawatir saat ini. Salah satu dari mereka berbisik, "Angie, tidak baik memulainya sekarang. Kita tunggu sebentar. Kalau kita dilihat oleh penjaga penjara, kita akan mendapat masalah." Kelsey memarahi dengan suara rendah. "Sial, apa kalian gila? Masalahnya sekarang bukan penjaga penjara sama sekali. Oke, sekarang semua orang harus melihat bagaimana kami memberi pelajaran kepada Elaine. Bagaimana kalau dia dibebaskan dari penjara sebelum Mandy kembali? Kalau Mandy tidak punya cara untuk membalas dendam, kita pasti yang akan disalahkan. Kalau kita bisa membantu memberi Elaine pelajaran di hadapan semua orang, saat Mandy kembali, dia akan tahu bahwa kita telah membalas dendamnya." 2 lainnya tiba-tiba sadar. Tanpa mengucapkan kata pun, mereka membangun dan mulai meninju dan menendang Elaine. Di kantor lantai atas,
Charlie melihat Elaine dipukul oleh beberapa wanita Oriental. Dia bertanya kepada Jane di sebelahnya dengan heran. Siapa wanita itu? Mengapa mereka menyerang ibu mertuaku? Jane juga tampak terkejut dan berkata, Tuan Muda Wade, wanita-wanita ini semua rekan senegara yang sudah dibantu ibu mertuamu. Mereka diganggu di sini sebelumnya. Kemudian, ibu mertuamu memerintahkan kami untuk mengambil tindakan dan membantu mereka. Dan membiarkan mereka menggantikan posisi bos sel yang lain. Charlie mengerutkan kening dan berkata, itu berarti ibu mertuaku baik untuk mereka, kan? Ya, Jane mengangguk tanpa ragu-ragu. Dan berkata, mereka dulu berada di sisi ibu mertuamu kapanpun waktunya untuk makan atau beristirahat. Mereka sangat perhatian. Aku tidak tahu kenapa mereka tiba-tiba menyerang ibu mertuamu. Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, apapun alasannya, itu harus dibalaskan. Mari kita jalankan rencana B. Ketika Jordan mendengar ini, dia segera berkata kepada sipir dalam bahasa Inggris, jalankan. Sipir setuju tanpa ragu-ragu, dan segera mengeluarkan walkie-talkie untuk memberikan beberapa perintah. Dan Charlie berbalik dan berkata kepada para prajurit wanita Istana Wanlong, kalian juga ikuti rencana alternatif. Beri pelajaran yang bagus untuk para bajingan yang tidak tahu terima kasih ini. Yang ketiga segera berkata, bawahan patuh. Setelah mengatakan itu, Jane segera berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, alarm berbunyi keras di taman bermain. Beberapa penjaga penjara menutup pintu dan berlari ke arah Elaine, yang dikepung dan dipukuli. Mereka langsung mengendalikan 3 orang yang memukuli Elaine. Kelsey sama sekali tidak panik saat ini. Dia tahu bahwa ketika dia bertarung saat ini, penjaga penjara pasti tidak akan mengabaikannya. Namun, menurutnya, tidak masalah jika dia dikurung oleh penjaga penjara. Lagi pula, dia memukuli Elaine di depan umum. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.